Oke, apa sih JCC? JCC itu adalah Joe Children Center. Ibu Bapak bisa follow kami di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube. Ketik aja Joe Children Center, akan ketemu kami. Nah, siapakah kami? Biar orang tua yang jelaskan ya. Di sini akan lebih enak ketika orang tua sesama orang tua menjelaskan siapa kami. Ini adalah Bu Ana yang ikut training kami. Saya senang nggak bisa diungkapin kata-kata. Saya dapat ilmu banyak, gitu. Dapat support, dapat segalanya lah. Maksudnya ketika saya kayak down gitu, Bu Ratna yang kadang menguatkan gitu. Bisa Bu, nanti bisa, nggak usah takut. Nanti mungkin timingnya tuh ada gitu. Seneng loh Pak, saya ini beneran saya dari awal yang kayak aduh gimana, tapi terbayarkan setelah 4 bulan menginjak 5 bulan ini. Anak saya udah lumayan, bukan lumayan lagi ya Pak, ya sudah banyak kata, suruh ngomong apa udah. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Mahira. Aisyah Al-Mahira. Coba ulangin namanya siapa? Nama siapa? Aisyah. Aisyah Al-Mahira. Oh, pintar sekali. Oh, dia udah bisa berhitung. Oke. 1, 2, 3 gitu. Udah perkembangannya udah pesat. Jadi saya udah nggak ngitung lagi sih jumlah katanya dia. Udah banyak banget. Mungkin udah 120-an kali ya. Jadi ya Oke. udahlah. Dan dia udah 2 suku kata. Misalnya kayak susah gitu. Terus kayak ayam, ikan, bebek. Itu dia udah bisa. Jadi ya so far so good sih Pak. Gitu setelah ikut Pak Jaka yang membuat saya kepala jadi terbuka gitu. Yuk kita akan mulai untuk hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita akan bahas tentang Golden Age. Nah, apa itu Golden Age? Jadi Golden Age ini adalah masa keemasan atau kita sebut dengan periode emas anak. Nah, di sini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Dan Golden Age ini sering dibilang di 1000 hari pertama. Nah, ada yang bilang 1000 hari ini dimulai dari dalam masa kandungan. Jadi dalam masa kandungan 9 bulan, kemudian 600 harinya itu setelah dia lahir. Itu kan berarti sekitar sampai usia 2 tahun. 2 tahunnya, 2 tahun lebih dikit. Nah, ini adalah masa-masa yang penting untuk anak-anak. Nah, masa Golden Age ini merupakan periode yang paling penting, di mana anak ini pada saat pendidikan awal, ini akan menentukan masa depan anak. Akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Jadi, kalau Golden Age ini dimanfaatkan dengan baik, anak bisa berkembang dengan baik, dimanfaatkan, distimulasi, maka perkembangan ke depannya pada saat anak di usia 5 tahunan ke atas, itu akan jadi lebih maksimal. Nah, tetapi ketika Golden Age ini di awal tidak dimanfaatkan, mungkin ada kendala, mungkin anaknya ada gangguan atau apa di mana anak-anak ini tidak bisa bertumbuh dengan maksimal, maka di pertumbuhan berikutnya akan terhambat. Nah, itu kenapa ini disebut dengan masa keemasan, karena ini adalah masa terbaik kita untuk bisa menstimulasi anak, entah kita masukin dalam hal pendidikan, kita stimulasi, jadi di tahap berikutnya akan jadi maksimal. Nah, yang menarik di masa Golden Age ini, 80% otak anak ini mengalami perkembangan di masa Golden Age. 80% loh. Dengan kata lain, ini kan pembentukan otak itu kan yang paling penting nih. Otak itu sangat penting untuk kita berkoordinasi dengan tangan, paling penting untuk berkenaan dengan intelektual, berpikir logis, tambah-tambahan, termasuk juga seni, art, dan lain-lain. Nah, otak ini kan jadi pusat kita nih. Pusat kita untuk belajar, bekerja, dan lain-lain. Nah, 80% sel-sel otak ini terbentuk pada saat periode Golden Age ini, di 1000 hari pertama. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi, ketika otak ini dalam masa perkembangan dalam masa Golden Age ini, itulah masa yang paling krusial. Itu kenapa kita penting untuk stimulasi pada saat masa Golden Age ini. Dan fase ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau dengan fase ini akan menentukan kepribadian anak juga ke depannya. Jadi kalau dari kecil nih, nah ini contoh ya. Kalau dari kecil anak ditakut-takutin, awas ada kuntilanak, atau awas itu gelap ada apa. Gedenya pasti jadi penakut. Tapi beda. Kalau di masa Golden Age kita sebut, ayo nak kita coba yuk.
Ayo nak, coba aja nggak apa-apa. Kita positif sama anak, kita dorong anak. Anak begitu besar akan jadi anak yang pemberani, anak yang berani mencoba. Nah, itu kenapa ini juga mempengaruhi kepribadian anak ke depan nih. Jadi masa golden age ini itu kenapa sangat penting sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan nih dalam masa-masa golden age ini? Tentu orang tua kita harus lakukan 4 hal yang paling penting di periode masa keemasan anak kita di usia anak-anak ibu sekarang nih. Kan usia anak ibu sekarang kan berarti sekitar 1,5 sampai 2,5 ya, yang saya dapat info dari Ibu Andini dan Bu Rara. Jadi ini kan masa-masa emas nih. Nah, kita mesti ngapain? Yang pertama, kita harus stimulasi. Ini yang salah satu yang paling penting di masa golden age. Stimulasi itu artinya kita bisa dengan stimulasi sensori, bisa kita main kritikan sama anak, bisa anak kita yuk ajak keluar, nginjak rumput, kemudian anak ajak ke pantai, dia main pasir. Nah, itu stimulasi semua tuh. Jadi di masa-masa itu kita biarkan anak itu mengenal. Dia belajar mengenal tekstur, belajar mengenal orang, belajar sosialisasi. Jadi kita ini udah pasti di masa-masa ini kita harus menstimulasi anak. Nah, selama anak kita stimulasi, tentu anak harus kita ajak ngobrol. Nah, karena anak-anak kita kan belum tahu bahasa ya, yang namanya bayi 1 tahun, mereka baru mendengar, makanya kadang perkembangan bahasa itu baru dimulai di atas 1 tahunan ke atas. Di bawah 1 tahun anak belum ngerti bahasa. Nah, itu penting di masa golden age kita ngobrol sama anak, walaupun anaknya belum ngomong, walaupun anaknya belum bisa halo mama, belum bisa. Kita ngomong kayaknya ngomong sendiri itu sama bayi usia 3 bulan, 1 tahun. Tapi itu harus. Karena ketika kita ajak ngobrol, anak itu kan mendengar. Ketika dia mendengar, dia akan mengerti bahasa ibu. Jadi kalau ibunya bahasa Inggris, anaknya akan ngerti bahasa Inggris. Kalau ibunya orang Indonesia, ngomong bahasa Indonesia, anak akan ngerti bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan kita ajak ngobrol, anak belajar bahasa. Anak akan belajar mengenal suara ibu. Maka itu nggak heran kalau anak nih kalau lagi nangis, ibunya datang, nah kenapa? Bisa langsung tenang loh. Karena dia mengenal suara ibunya. Nah, itu diawali dengan ngobrol dengan anak. Kita ajak bicara, walaupun anak belum ngomong ya, walaupun dia belum bisa komunikasi 2 arah dengan ibu, tapi kita tetap ajak ngobrol. Dan itu gunanya. Dengan kita ajak ngobrol, anak akan belajar bahasa, anak akan belajar mengenal suara orang tua, dan anak akan tenang. Nah, jadi ngobrol ini nggak cuma ngajarin bahasa, tapi anak akan belajar bahwa ada orang tua dan dia tenang dengan suara orang tua. Dan tentu ini akan menstimulasi kemampuan bahasa anak juga. Jadi kedua, ajak ngobrol anak ya. Nah, ketiga, bacain buku cerita. Nah, ini bisa banyak ya. Kalau dulu buku cerita, karena kan dulu belum ada YouTube. Nah, jadi dibacakan buku cerita, dibacain dongeng. Kalau dulu pas saya kecil itu sering dibacain cerita rakyat atau dongeng sebelum tidur. Nah, itu boleh. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai media. Sekarang udah bisa pakai YouTube, bisa pakai video atau pakai suara atau ada alat-alat peraga, itu juga boleh. Di mana ketika kita bacakan buku cerita, anak akan belajar mendengar, belajar bermain peran, belajar mengenal, oh ini si Budi, ini si Santi. Nah, kemudian mereka berantem, terus mesti ngapain? Jadi mereka akan mulai belajar namanya mengenal dengan membacakan buku cerita. Dan tentu dengan membacakan buku cerita, anak akan belajar berimajinasi, membayangkan. Karena pas cerita itu kan, ya kalau ada alat peraganya anak bisa lihat. Tapi kalau nggak ada kan berarti anak mesti membayangkan. Nah, itu imajinasi anak tuh berkembang di situ. Nah, itu 3. Keempat, yang paling penting di masa golden age, kita harus memantau perkembangan milestone anak. Nah, ini harus nih. Karena kan tadi kita tahu, golden age itu sangat penting nih buat pertumbuhan anak, buat ke depannya. Kita stimulasi di golden age, perkembangan depannya akan bagus, akan cepat, akan sangat hebat banget. Tapi gimana cara kita pantaunya? Nah, jawabannya adalah dari milestone anak. Nah, milestone ini apa sih? Nah, milestone ini adalah yang kita sebut dengan perilaku atau kemampuan fisik yang nampak pada bayi atau anak di masa pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, pencapaian-pencapaian si kecil ini akan beda ya. Jadi ada yang cepat, ada yang mungkin agak lambat dikit, tapi yang penting harus terus meningkat. Jadi milestone ini sifatnya ini bertahap. Jadi dia nggak bisa langsung gede. Nah, milestone inilah yang jadi patokan kita untuk melihat anak kita bagus gak nih masa golden age-nya, terstimulasi dengan baik gak? Kita lihat dari milestone-nya. Milestone itu adalah perkembangan anak. Anak sudah bisa apa, anak udah bisa ngomong apa. Nanti kita cek bareng-bareng ya buat ibu bapak, karena kami biasa training orang tua. Jadi kami biasa membimbing orang tua, yuk kita mesti ngapain dulu. Nah, nanti kita sama-sama ya, karena kita akan training ibu bapak untuk bisa melihat milestone anak saya bagus gak nih? Nanti kalau milestone-nya bagus, otomatis masa golden age itu akan bagus. Karena kita lihat dari perkembangan anak. Jadi itu kenapa ini adalah perilaku atau kemampuan fisik yang nampak pada anak atau bayi di masa pertumbuhan. Nah, kita bisa cek melalui 2 untuk milestone ini. Kita bisa lihat dari fisiknya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Fisik itu bisa berat badan, tinggi badan, dari pertumbuhan dia secara fisik, sama lihat dari kemampuannya. Kita lihat perilakunya, kita lihat emosinya, kita lihat sosialisasinya, motoriknya, kognitifnya. Nah, itu kita lihat juga kemampuannya. Jadi di milestone itu kita akan selalu lihat 2. Fisik, perkembangannya, sama kemampuannya. Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng ya untuk anak kita ya. Saya akan bimbing ibu bapak untuk bisa mengenali milestone anak saya bagus apa enggak. Sesuai enggak dengan usianya. Ya. Nah, kemudian perkembangan milestone ini yang tadi saya bilang, ini bertahap. Nggak bisa langsung. Jadi nggak mungkin anak bisa lari kalau dia belum jalan. Nggak mungkin anak bisa bicara 1 kalimat penuh, 3 kata full, kalau anak ini belum bisa bicara. Jadi milestone ini sifatnya bertahap. Anak harus merangkak dulu. Dari merangkak anak mulai berdiri. Dari berdiri mulai melangkah pelan. Kemudian dari melangkah pelan mulai bisa melangkah cepat, bisa jalan sendiri, bisa lari. Dari lari baru bisa loncat, baru bisa jalan di balok titian. Jadi milestone ini sifatnya bertahap dan ini tidak bisa langsung. Jadi kalau anak ini belum bisa jalan, ayo besok harus loncat ya, itu nggak bisa. Jadi perkembangan milestone itu bertahap. Nah, itu kenapa penting melihat perkembangan anak kita. Karena kalau telat, anak ini bisa langsung kita berikan intervensi. Nah, ini gunanya. Kita melihat perkembangan anak dengan milestone-nya ini, kalau ternyata ada yang kurang. Contohnya aja, kalau saya biasa mentraining orang tua dengan telat bicara. Itu kegiatan rutin kami selama 4 tahun belakangan ini. Jadi saya ajarin ke orang tua, lihat bahasa anak. Kalau anak ternyata harusnya bisa 25 kata, harusnya. Tapi ternyata anak kok baru bisa 10 ya. Nah, itu kita mesti cek. Kalau kurangnya dikit sih kita masih nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kok kurangnya banyak ya, anak nggak bisa ngomong, anak di usia yang lain bisa ngomong dan komunikasi, tapi kalau anak saya nggak bisa. Nah, itu berarti ada masalah. Nah, kalau ternyata ada masalah di masa milestone ini, kita bisa segera tangani. Nah, itu gunanya nih. Kita akan cek milestone anak kita assessment, nanti dari situ kita ketahuan, anak kita bagus nggak? Kalau bagus lanjut. Tapi kalau ternyata nggak bagus, anak ini butuh diberikan intervensi. Nah, kenapa? Karena gini, contohnya aja anak autis nih. Kami tangani anak autis juga, orang tua dengan anak autis. Nah, kalau anak autis ini, biasanya anak autis ini terdeteksinya itu kalau ketahuannya cepat. Jadi di usia 2 tahun, kok nih anak belum ngomong ya? Di 2,5 tahun makin nggak ngomong. Nah, itu kita harus curiga tuh. Kenapa kok nggak ngomong? Harusnya 2 tahun anak udah bisa ngomong. Udah bisa minta 1-2 kata. Tapi kok anak saya nggak bisa? Kalau ketahuan di 2,5 tahun, anak ini bisa segera ditangani untuk penanganan autisme. Dan ketika anak autis ini ditangani segera, maka perkembangannya akan lebih bagus buat ke depannya. Karena cepat. Tapi beda kalau di 2,5 tahun dibiarkan, 3 tahun dibiarkan, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dibiarkan, maka anak autis ini akan jadi lebih sulit ditangani. Nah, itu kenapa kita sebagai orang tua harus pantau nih. Kalau seandainya kurang, ayo segera beresin. Segera kita assessment.
cari dokter. Kami bisa bantu juga untuk assessment, karena biar ketahuan anak saya kenapa kok kurang. Nah, itu kenapa kita lakukan terus memantau perkembangan milestone anak. Ya.